Cek tes asam urat, gula darah, kolesterol, trigliserid bagus semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, apakah suara saya cukup terdengar dengan bagus? Mohon maaf, ibu-ibu yang di belakang, suara saya cukup jelas. Bapak yang di tengah, suara saya jelas? Yang di dalam masjid, suara saya jelas? Ngecek suara itu gampang. Kalau jawabannya ini nanti jawaban standar, maka berarti suara saya cukup jelas. Sekarang saya tanya, bapak-bapak suara jelas apa enggak? Tergantung jawaban yang saya dengar. Nuwun sewu, Bapak-bapak jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Bapak-bapak setuju enggak dengan poligami? Tolong jawab dengan jujur. Ibu-ibu kalau jelas suara saya, ibu-ibu setuju enggak dengan poligami? Ya berarti jelas suara saya jelas. Baik. Ini diselesaikan dulu enggak ini masalah ini? Nuwun sewu, jumlah wanita dengan jumlah laki di dunia, di Indonesia, di Sukoharjo lebih banyak wanita apa lebih banyak laki-laki? Pelan-pelan Bapak diem saja. Kalau wanitanya banyak, laki-lakinya sedikit kok nggak mau poligami, berarti kalau harus satu-satu ada sisa wanita yang nggak kebagian suami, betul nggak? Maka wanita yang menolak poligami adalah wanita yang egois, kejam dan tidak peduli kepada temannya sendiri. Orang yang kejam itu baik apa jelek? Jadi ibu-ibu setuju dengan poligami? Jadi ibu-ibu yang hadir ini orang baik apa orang jelek? Angel ngomong karo wong bodoh. Namanya aja istri. Istri itu berapa? Kalau satu is one, kalau dua is two, kalau tiga is one, two, three. Makanya Rasulullah ditanya, siapa yang paling kehormati dalam hidup saya? Ibu. Kemudian siapa? Ibu. Kemudian siapa? Ibu. Kemudian siapa? Ibunya berapa? 3. Bapaknya? 1. Sampai di sini paham? Paham nggak? Ini harus saya pelan-pelan. Ibu kalau beli, mohon maaf, dispenser itu, dispenser, teko, ceret itu satu, gelasnya berapa Bu? 4. Jarang, mosok gelasnya satu kok tekonya 4. Sampai sini paham juga? Ibu, ini saya pahamkan dulu sampai betul-betul paham itu ya. Ayatnya jelas, la in sakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Betul? Jika kamu bersyukur maka akan ditambah, kalau kamu kufur maka nikmat yang ada akan jadi azab. Jadi kalau syukur akan ditambah. Saya tanya Pak Amir, istri berapa Pak Amir? 1. Disyukuri, nanti akan ditambah. Tambah nikmatnya. Sayangnya ibu-ibu, laki-laki kalau nikah lagi cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bainol, lebih seksi, nikahnya sembunyi-sembunyi tanpa diketahui istri, nikahnya pun secara siri. Jawab dengan jujur, kalau nikah lagi kok cari yang lebih bainol, lebih cantik, lebih muda, kira-kira dorongannya syariat atau syahwat? Jangan ibu yang jawab. Yang melakukan laki-laki ibu yang jawab. Itu menuduh, itu suudon, itu busuk hatinya. Tapi memang laki-laki suka egois, betul nggak Bu?
Suka cari menang sendiri, betul Bu? Suka merasa super, betul Bu? Makanya saya nggak suka sama laki-laki. Saya ini kalau di Jakarta suruh nginep tempatnya Saiful Jamil, nggak mau. Sudah, mohon maaf, saya tidak akan bahas poligami karena poligami bukan untuk dibahas. Itu untuk dilaksanakan. Ya. Pokoknya madu di tangan kananmu, racun di tangan. Wanita kalau nggak mau dimadu, Ibu loh yang jawab. Atau gini aja Bu, aku mau kau madu tapi kamu saya racun, mau nggak gitu ya? Iya. Kamu belum nikah aja tahu aja. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Wa qala ta'ala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Syata'u hadim wa syata'u rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wasakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Utamanya para orang tua kami, para guru kami, para sesepuh kami. Nuwun sewu Pak Amir, saya dahulukan yang sepuh. Karena dalam tradisi Jawa, orang tua disebut sepuh karena asapnya lebih ampuh. Orang tua harus saya dahulukan karena kemungkinan besar juga akan mendahului saya. Kemungkinan besar, walaupun belum tentu. Karena kematian itu di tangan Allah, betul nggak? Bisa saja yang tua duluan, saya belakangan, bisa nggak? Bisa. Bisa juga saya belakangan, yang tua duluan, bisa nggak? Bisa. Yang saya hormati para asatidz, para guru-guru kami, para senior kami, utamanya tentu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Amiruddin. Yang saya hormati Bapak Indarto selaku Yayasan Irmas, segenap pengurus Yayasan Irmas Sukoharjo, dan Takmir Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, seluruh ibu-ibu yang hadir, mudah-mudahan hari ini Allah turunkan keberkahan di tempat ini. Robbi anjilni munjalan mubarakan wa anta khairul munjilin. Mudah-mudahan yang sakit atas pertemuan ini Allah berikan kesembuhan. Yang masih punya masalah dalam hidup mudah-mudahan diberi penyelesaian yang terbaik. Yang masih jomblo-jomblo mudah-mudahan didekatkan dengan jodohnya. Yang sudah berjodoh belum ada keturunan mudah-mudahan pulang dari sini langsung hamil. Yang masih punya utang piutang belum lunas mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang mengutanginya. Ini bapak aminnya kenceng, utangnya banyak, kreditnya belum lunas, gitu utang langsung aminnya kenceng. Pokoknya semua yang hadir, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, masya Allah luar biasa. Hari ini masya Allah Rasulullah bersabda, tolong diperhatikan ini sabda Rasul. Yang saya hormati para muspika dari Pak TNI, Polri, Kokam, masya Allah, ini masya Allah luar biasa. Saya ini selalu alhamdulillah dimanapun selalu beriringan dengan TNI Polri, dan ini tadi saya juga di Boyolali sebelumnya. Habis ini nanti Sukoharjo terus ke Karanganyar terus ke Sragen. Insya Allah semuanya, dan Bapak Ibu setiap seminggu 3 kali saya siaran di Polri TV. Nanti Ibu aplikasi di Polri TV seminggu 3 kali saya siaran. Kalau setiap pagi di Net TV jam 6 pagi, Jumat siang di TV One, malam di iNews. Nggak usah dihitung, itu rezeki saya. Malah ngitung rezeki saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi bersabda, tolong diperhatikan ini sabda Nabi. Nabi kalau bersabda pasti benar karena ciri Nabi adalah siddiq, amanah, tabligh,
Fatona, Al-Amin, Maksum, Mustafa, Mukhtar. Nabi itu nggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi, itu wong Sukoharjo. Karena kita semuanya manusia, utamanya orang Palembang, namanya Herianti, cucunya Akiditio. Konon katanya mau ngasih uang 2 triliun untuk nyumbang COVID, tapi sampai sekarang saya belum dapat. Jangan-jangan sudah diterima Pak Amir, belum dibagi-bagi. Tolong nanti kalau sudah ada dapat 2 triliun dari Akiditio, tolong dibagi-bagi. Nabi bersabda, pertama tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Hari ini Masya Allah, di tengah-tengah pandemi sekarang Alhamdulillah sudah mulai landai. Mudah-mudahan ini jalan untuk jalan surgawi. Karena Nabi bersabda, syarat masuk surga itu menjalin silaturahim. Hati-hati kalau ada warga sini ada yang introvert, tidak pernah silaturahmi. Ada masalah ngurung di kamar mandi, ada masalah diem di kuburan, WA grup lab pengajian nggak datang, siskambling nggak datang, kerja bakti nggak datang. Orang seperti ini cepat iddah. Orang-orang yang gila dimulai dari putus komunikasi. Maka Bapak Ibu, ini minimal mencairkan. Di tengah-tengah pandemi banyak orang mengalami satu krisis. Kenapa krisis? Karena datangnya COVID-19 ini mendadak. Tidak ada satupun orang yang siap dengan corona. Kedua, mengalami ketidakpastian. Ketiga, mengalami volatility, perubahan yang luar biasa. Dulu kalau kita ketemu orang pasti jabat tangan, gimana? Sekarang saya ketemu Pak Amir ngajak jotos-jotosan, mantep. Ketemu Pak Polisi, mantep. Ketemu TNI, mantep. Lu ngajak jotos-jotosan, gimana Bu? Dulu senyummu pada saudaramu sedekah. Sekarang silakan ibu-ibu senyum-senyum di pinggir jalan, ditangkap polisi. Berarti nggak pakai masker. Dulu mangan ramangan asal kumpul, saat niki silahkan kumpul-kumpul makan-makan, dibubarkan polisi. Gimana? Berarti bikin kerumunan. Dulu ibu-ibu pergi, tasnya isinya parfum, tapi sekarang lihat isinya alkohol, isinya ini. Masya Allah luar biasa. Gimana? Masya Allah luar biasa. Jadi ada perubahan luar biasa. Dulu di mana-mana aman, tapi sekarang enggak. Bukan hanya karena COVID, tapi masih ada gempa, masih ada tsunami, masih ada banjir, dan semuanya tidak menentu. Niki nek kula terangke nganti sesuk ora rampung tentang bagaimana ketidakpastian ini. Ten Jakarta niku wong nganggo sepeda Brompton, sepeda M-Endon disiram air keras. Tapi di Jogja Pak, Profesor Budi, teman saya dosen, hanya pakai sepeda Polygon, disiram air keras, diambil sepedanya. Ten kampung kula viral pencurian tanaman janda bolong. Sudah janda bolong. Apa meneh perawan buntet. Saya nggak tahu apakah viral sampai di sini. Janda bolong Pak, ditaruh di pagar depan rumah aja diambil orang. Maka halo? Niki masih fokus nggak nih? Ini saya cek terus ini karena apa? Jam-jam gini ini masukkan ilmu agak susah, kalau masukkan makanan cepatnya luar biasa. Kedua, karena sebenarnya saya nggak nyaman duduk di sini. Cuman kalau saya mau berdiri malah nanti tidak bisa fokus karena kamera sudah terlanjur settingnya ke situ. Ini saya nih kameramen. Halo? Halo? Nah, ini kurang. Jenenge niki mboten interaktif. Halo itu jawabannya he. Halo. Nah, he. Halo he. Halo he halo. He halo. Halo he halo he. Niki gampang. Wong niku kerep melu pengajian kula kare mboten niku gampang. Saat niki tangan kanannya diangkat semuanya. Tangan kanan diangkat semuanya. Tangan kanan gerakan. Saya dari tari sufi. Bapak Ibu kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang muter ratusan kali nggak jatuh, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Lebih gini lagi, kayak mau copot.
agak condong dikit, tegakkan, biar nggak tremor, biar nggak Parkinson, biar nggak pikun. Semuanya lihat saya, ikuti perintah saya, lebih kencang lagi, kayak semua lihat saya, ikuti perintah saya, lebih kencang lagi, kayak mau gaji, kayak copot. Allah sedang gerakkan dengan kata Ibnu Arabi, Anda tidak gerakkan, Allah sedang gerakkan tangan kita. Ibu, lebih kencang lagi, ikuti perintah saya, lebih kencang lagi, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, ibu, pegang dagu, ibu, pegang dagu, ibu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pak, pegang dagu, pegang dagu, dagu. Nah, masya Allah. Saya tanya Bu, nuwun sewu, mireng mboten? Denger enggak? Saya suruh pegang apa? Ini dagu apa jidat? Lah kok jenengan ngeten terus? Satu, ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar, betul enggak? Maka nonton TV dengan dengarkan radio lebih terkesan mana? Mula kula tekan dengan waktu tempat transit, tak pikir dikai Gethuk Semar. Jebulane diajak foto. Dan di mana-mana saya tahu ibu-ibu masih pengennya foto-foto. Tenang aja, nanti saya foto semuanya, ya. Satu. Karena sering lihat saya di TV, kalau saya siaran di radio, satu pun nggak ada yang minta foto. Ketiga, pentingnya pemimpin. Nyatanya pemimpinnya begini, semuanya begini, badan. Maka negara ini baik atau buruk nanti tergantung pada pemimpinnya. Maka kata Nabi, anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Dharma Gandul, Uka-uka, Gentayangan, Uji Nyali, Gadoloco, sangat tergantung orang tuanya. Badan. Ketiga, orang keempat, orang itu punya asas keterpengaruhan. Badan. Gampang dipengaruhi, lumayan ibu tadi 4 kali turun, yang tersing ping 8 udah turun, dagu tidak diturun karena dipukul sebelahnya, dagu. Ibu niki terutama mohon sahab, nek bapak-bapak pun ibu men, kalau sing penting ibu-ibu, lain kali nek ngundang pengajian kula niku tolong diurutke Pak, sing ning ngarep-ngarep niku sing bening-bening. Sing budak-budak nungguin kula. Sing ngajak foto bareng tak pikir wangi, baune balsem bebek ora masalah. Ya Allah, mbok sing ngajak foto ki sing wangi-wangi ngono. Mau mambune balsem, kudunge kebuka putih, tak pikir lere putih. Koyok salon pas masyaallah biasa. Ngono ngajak foto terus, Mbak, masalah. Enggak apa-apa, Mbak. Masalah. Ibu. Fokus nggih? Nek fokus dijawab dulu. Tanda orang fokus, hudurul qulub, hatinya hadir di sini. Jangan sampai ketoke wonge ning kene ning atine ning ora ning kene. Niku jenenge tidak hadir. Kaya wong salat. Salat niku kadang-kadang ketoke ning kono, ning pikirane ning dindi. Niku tidak hadir hatinya. Ketoke salat ing karo goleki kunci ilang. Allahu Akbar, kunci dari sama Allah ini. Jadi selama salat mencari kronologi hilangnya kunci. Makanya Nabi mengatakan 2 hal supaya fokus. Satu, tidaklah sholata bihadrati to'am, ojo nganti kue sholat dengan menahan makanan. Nek neng panganan siap mangan dhisik, ojo nganti sholat ninggal panganan bismillahirrahmanirrahim kluting, waduh dipangan kucing. Akhirnya golek surate kulhu kula kata Allah hus. Atau menahan dulu Bang, kentut, kencing, berak jangan ditahan. Ibu, bapak menawi habis wudhu terasa kentut sekalian wudhu meneh. Ojo sholat kalau nahan kentut bismillah. Pak Amir saya kurang ajar. Kulhu masya Allah. Sholat kalian balap dolin yang lain amin. Aduh. Apalagi wis teko atahiyat, tasawuf akhir kok krasa ngentut, dijepit-jepit. Assalamualaikum kudut luar biasa. Padahal nek dijepit itu nek daya jepite kalah, metune malah dawa. Malah ripit. Terutama sing gemuk-gemuk. Karena antara hulu sama hilirnya itu jauh, jadi Halo. Ibu-ibu terutama, kalau soalnya siji pengajian itu nek akeh cah cilik-cilik mesti rame. Makanya
Kula seneng nek pengajian niku ngarep-ngarep niki seneng. Apik nika aja cah cilik-cilik. Karena nek cah cilik-cilik niku meneng terus niku mboten normal. Ning nek rame sing ra normal pengajian. Maka seneng kula alhamdulillah iso dikondisikan ae. Kedua banyak ibu-ibu. Karena ibu-ibu itu mudah rame karena diciptakan dari kaum Hawa. Hawa itu mangap Hawa. Beda kali wong lanang itu kaum Adam. Mula ten mriki luwih meneng timbang ten mriku. Karena niki kaum Adam. Adam niku mingkem. Wong sak mrongose piyapa nek muni Adam sing ayo 1 2 3. Rada angel siji Adam. Masyaallah. Ibu, mula nek pengajian nggawa panganan mesti ibu-ibu. Ora eneng bapak-bapak pengajian nggawa tas ini ciki taruh tulis enggak tahu. Yang tonton tas ibu, masya Allah. Pacang kedeli jabung telok wabe dilebok masalah biasa. Bu, masih fokus? Peci kula warnane napa? Tolong jawab, tidak boleh lebih dari 5 detik. Berarti bapak ibu fokus ke saya. Bapak tolong semuanya jawab. Peci kula warna apa? Celana warna apa? Mikrofonnya warna apa? Aspal warnanya apa? Arang warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Celana saya warna apa? Arang warnanya apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu Pak Amir, nun sewu Pak Amir. Kula mboten saged nglanjutke tausiah ten Sukoharjo. Sing diundang mbok liyane mawon. Jamaah mriki edan kabeh. Ora ngerti mana dagu, mana jidat. Ten seluruh dunia ini hanya di Sukoharjo ada kelelawar tidurnya waktu malam. Ibu rasa guyu wong sing jawab jenengan dhewe kok. Dan ra ngerti dagu, ra ngerti. Jadi kelelawar tidurnya waktu kok tadi malam. Terus banter, bentak, ngarep dhewe, salah gitu. Bahwa orang punya asas keterpengaruhan. Makanya ini dalam rangka yang mengindikasikan karena masih banyak anak kecil, masih ada yang rame, maka saya mohon maaf nuwun sewu. Niki kula dereng mulai pengajian. Ya, yang mengkondisikan dulu supaya nanti materi yang saya sampaikan sampai karena banyak anak kecil, banyak rame, ini supaya nyaman. Ibu, lanjut. Masih hidup, Bu? Bapak? Jojo neng juru masjid langsung bismika Allahumma ahya masyaallah. Ora ketok langsung kula sing ten mriki kali Pak Amir ngono wis teko Sidratul Muntaha masyaallah. Langsung masyaallah. Ya, maaf. Jangan-jangan kalau serius sing entuk sendenan itu langsung masyaallah. Sampai billahi taufik wal hidayah dhewe masyaallah. Ibu bapak yang saya muliakan, silaturahim ini luar biasa. Kenapa? Karena Nabi bersabda ini jalan surgawi. Yang kedua akan diberkahi rezeki kita. Yang ketiga akan dipanjangkan usia. Yang keempat akan raket kepas seduluran. Waziyadatun ilm akan bertambah ilmu, di mana Nabi mensabdakan surga dikaitkan dengan ilmu. Man salaka thoriqon yaltamis bi ilman sahalallahu thoriqon ilal jannah. Siapa yang melonggarkan waktunya, hartanya, tenaganya untuk ikut pengajian seperti ini, maka sesungguhnya dia telah merintis jalan menuju surga. Masya Allah, luar biasa. Sampai Imam Syafi'i rahmatullah mengatakan 1 jam jenengan ngaji niki pahalanya melebihi daripada tahajud semalam suntuk. Yang barangkali tadi malam ibu-ibu tidak ada yang tahajud semalam suntuk. Dilihat dari wajah-wajahnya, bukan wajah-wajah orang yang rajin sholat tahajud. Nuwun sewu, dokter saya mengenai psikologi, jadi saya tahu psikologi. Psikologi itu gampang, Pak. Nek golek bojo sing duwe bojo, golek mantu, aja golek bojo sing nganggo kacamata. Wanita yang berkacamata itu secara psikologis terbukti secara empiris kalau sudah nikah cenderung kurang setia. Itu terbukti secara empiris. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata kalau sudah nikah, kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya tapi mencari mana kacamata saya. Pisah dengan kacamatanya, mohon maaf, pisah dengan suaminya 2 minggu nggak masalah. Nek kacamata ora ning 2 jam kiamat. Gimana?
Mending kalau kacamata dipakai untuk nyari suami, tapi untuk nyari wanita sekarang lebih lengket kepada handphone daripada kepada suami. Gimana? Sampai di dalam tidur saja, di dalam selimut wajahnya memancarkan nur, bercahaya dan bersinar di dalam selimut. Orang kok wajahnya bersinar ternyata dolanan. Nah, ngaku deh. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Ibu-ibu ini kok apa pesanggaran cok liwat mulu. Ibu, jadi kalau lawar tidurnya waktu? Nek ten mriki kapas warnanya apa, Bu? Nek kapas warnanya apa? Nek kertas warnanya apa? Nek tulang warnanya apa? Kalau gigi sering disikat warnanya apa? Kalau susu warnanya apa? Kalau tulang warnanya apa? Kalau mega warnanya apa? Kalau awan warnanya apa? Kalau kapas warnanya apa? Kalau tisu warnanya apa? Kalau gigi sering disikat warnanya apa? Kalau susu warnanya apa? Kalau tulang warnanya apa? Jadi sapi minumnya Pak, niki enten sing ternak sapi mboten, Pak? Bu, Ibu, ampun ternak sapi nggih, Bu. Bangkrut Sukoharjo niki. Mosok ternak sapi dikei minum susu. Jadi si sapi minumnya? Ya Allah, kok mau susu? Masya Allah, sing minum susu niku bayi. Mula nek ngudan bayi nika ampun ngapusi. Tepuk ame-ame belalang, siang makan nasi, kalau malam minum ngapusi. Bayi niku siang minum susu, malam ya minum susu. Nek siang makan nasi, malam minum susu, niku dudu bayi. Bapak ibu malah bayi kok berngoseng bayi malah jelas ke bapak ya. Padahal rezeki jodoh mati itu sudah ditakdirkan, betul, tapi masih bisa dirubah. Nyatanya dengan silaturahmi, bukan hanya diberkahkan rezeki, bukan hanya dipanjangkan usia, bahkan ini jalan surgawi karena menuntut ilmu. Karena al ilmu imamul amal, ilmu ini adalah imam guidenya amal. Jenengan soal mau amal apik apa nek ora padha ilmune ora ditampa. Luar biasa wong Sukoharjo niku rajin-rajin. Jam 10 wis zuhur, masyaallah biasa. Jam 11 wis ngasar. Rajin tenan. Tahajud itu pagi tahajud, siang tahajud, sore tahajud. Masyaallah. Tahajud itu sedina ping 6. Ketompo mboten? Sesuk Pak Amir ngumpul ke, wah Irma semuanya berangkat haji sesuk. Wukuf dewi ning Arafah wukuf. Nglimpar jumroh sepi, mboten enten wong. Wah wong Sukoharjo tok. Silakan sesuk mangkat haji. Kira-kira ketompo mboten? Karena enggak sesuai dengan maka Masya Allah hari ini Allah tuh derajat kita diangkat oleh Allah karena ilmu. Dan ini dipanjangkan usia. Padahal usia sudah ditentukan tapi masih muayyad. Masih mukhallaq. Kenapa? Karena takdir itu ada dua. Satu, takdir yang ghairu mukhayyar, takdir yang tidak bisa memilih. Takdir yang predestination, no choice. Contohnya, jenengan lahir ten pundi niku ora iso milih. Kok lahirnya neng Muter, ten Tawangsari, ten pundi niki? Bedosari kok orangnya Wonosari, kok nggak Sragen, Klaten, Brosot, Congot, Bantul, Sentul, Jakarta, Jogja, nggak bisa milih. Gimana? Jenengan jadi anak isopo ora iso milih gimana? Kalau boleh milih, Mas siapa? Mas Iwan pilih jadi anaknya Pak Jokowi. Sekarang jadi wali kota ning Solo. Kalau boleh milih, bahkan Mas Sinen, nah ini saya hargai Mas Kukam karena Pak
Yadi. Mas Yadi kalau boleh milih, pilih jadi anaknya SBY. Sekarang dapat Anissa Pohan. Walaupun kalau betul Mas Yadi anaknya SBY, belum tentu Anissa Pohan juga mau dengan Mas Yadi. Tapi itu bukan pilihan, betul nggak? Ibu dimen dadi wong wedok niku kira-kira milih mboten? Ngenyang kali Gusti Allah, ya Allah, mbok kula dadi wedok ngeten. Maka itu tidak ada pertanggungjawab. Tolong digadekke niki, maka saya tidak akan bahas. Jenengan kok dadi wong Jawa, kok ora dadi wong Madura, kok ora dadi wong Batak, Bali, tidak kita bahas. Ini takdir yang ghairu mughayyarat. Tetapi manusia itu ada takdir yang mughayyarat. Takdir yang atas pilihan, maka nanti dipertanggungjawabkan. Jenengan dadi wong apik apa dadi wong elek niku milih. Jenengan kok rajin sedekah napa zakate mal napa zakate mall niku jenengan milih. Jenengan pilih pengajian apa pilih jalan-jalan ten Solo Baru niku pilihan. Jenengan ingin jadi orang kafir atau orang beriman itu pilihan. Jadi semua sesuatu nyatanya usia itu sudah ditentukan, tapi masih bisa dipilih. Nyatanya nek jenengan pengen mati sesuk nggih saged, nggo tak jak ning balapan, tak tali ning ril, sesuk kula tiliki insyaallah udah bilahi taufik. Nek mboten percaya pengen mati saniki, tolong nyilih kabel niku setrumen mati sesuk. Karena bisa diusahakan, nggih mboten? Kenapa? Karena ada sesuatu yang milih. Contohnya, sesuatu misalnya usia, kalau kita sering sedekah. Sedekah bisa memperpanjang usia kalau kita sering berdoa. Doa bisa menembus takdir. Kalau kita silaturahmi, kata Nabi, orang silaturahmi dipanjangkan usia. Dan di sini akan diberkahkan rezeki. Karena rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Apa itu berkah? Ada 4. 1, berkah ini sifatnya ilahiyah. 2, berkah ini tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan dalam hidup. 3, berkah ini tidak terukur, raiso diukur. 4, berkah niku intinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka mohon maaf, hari ini kita dapat berkah kalau kita nanti pulang dari sini kita menjadi lebih baik. Berkah sifatnya ilahiyah, maka tidak mungkin hidup kita ini diberkahi kalau kita jauh dari Allah. Maka tolong jaga hubungan kita kepada Allah, utamanya makmurkan masjid, karena masjid ini rumahnya Allah. Setiap manusia itu dipanggil oleh Allah 3 kali. 1, setiap manusia ini dipanggil Allah untuk ke rumahnya Allah, yaitu 5 kali sehari di masjid. Yang kedua, dipanggil oleh Allah untuk ke 3 masjid, Mekah, Madinah, Kali Aqsa, umroh dan haji. Ketiga, nanti dipanggil untuk tidak kembali ke dunia, yaitu panggilan untuk al-maut, yaitu kematian. Kalau orang sering ke masjid, sering datang pada Allah, memudahkan nanti untuk panggilan kedua, apalagi panggilan ketiga. Ibu bapak yang saya muliakan, maka kalau bisa, 1, akan diberkahi rezeki kita di dunia ini kalau kita makmurkan masjid. Maka saya senang hari ini kalau bisa masjid seperti ini tiap hari. Ini akan tahu berkah. Rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Jenengan sesasi gajine 20 yuta, cukup 20 yuta ning Sukarjo niku cukup nggih sesasi. Ning anake kena narkoba, sudah hilang berkah. Tahu narkoba mboten Bu? Narkoba niku alat nggo mabuk sing jenenge puto niku 300.000. Sing murah niku sabu-sabu 200.000. Sing murah niki mentilon, magadon, AO, KTI, mensen murah. Paman gober niku murah, tembakau gorila murah. Murah sithik niku ciu mekunan. Murah melih lim, aikaibon, murah melih spidol. Murah melih telek jaran niku. Tai kuda ditutup, telung sasi dibuka. Nek zaman Pak Amir Sihnom, Masya Allah, 1.000 rupiah iso mabuk. Numpak bis ning Wonogiri madhep ning mburi wis mabuk kok larang-larang ngubengi cagak ping 10 iso mabuk masalah. Bapak Ibu semuanya, gaji 20 yuta anak kena narkoba
istrinya mentel, bawel, cerewet, trigis, makannya banyak, tidurnya petang, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan. Suaminya galak setengah mati, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 20 juta, keluarga nggak tenang. Dengan gaji 50 juta, tapi keluarganya tenang, aman. Ketenangan kalau dia bersifat selalu hubungannya dengan Allah, maka dia berkah rezekinya di dunia. Kedua, bebas dari alam kubur, siksa kubur. Siksa kubur nanti ada dua. Satu, hukul ibad, utang piutang, gosip, infotainment, fitnah, ghibah, bakhil, cetil, medit, demit, pelit, mentel, bawel, cerewet, trigis, grupi, ngrasani, suudon, itu semuanya. Yang kedua, nggak beres kencingnya. Karena kalau kencingnya nggak beres, wudhunya nggak beres. Kalau wudhu nggak beres, sholatnya. Maka kalau sholat nggak beres, seluruh amalnya nggak beres. Maka nanti orang yang biasa ke masjid berarti dia menyempurnakan sholatnya, beres urusan di alam kubur. Kelihatannya kencing. Niku ten Islam eneng 28 aturan mengenai kencing. Satu, kalau di alam terbuka nggak boleh menghadap kiblat. Dua, masuknya dengan doa. Gimana doa mau kencing? Nak ini. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ibun Bu. Kalau mau makan di mana? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi. Nah, cek pengajian buat pripun Bu? Pak, golek sandaran terus bismika Allahumma ya. Biar agak fokus. Non sewu. Ini kota infak. Kota infak ya? Oke. Kota infak ini utamanya nanti untuk, alhamdulillah Pak Amir dapat wakaf berapa Pak Amir? 460 meter ya. Masya Allah, akan dibangun Baitul Quran. Bu, niki karena kota infaknya saya nggak koordinasi dengan saya. Pokoknya niku ampun digeser sebelum kita masuki. Geser terus rumti lebonnya. Kowe ditahan terus ngantian. Nek perlu sablai ngrogoi anu sae sebelah ini. Pripun niki? Se dadi kula niki pun sambil beredar nggih, sambil beredar nanti peruntukannya sudah jelas niku nggih, Pak. Baitul Quran. Bu, lanjut sih, lanjut. Nah, jadi tidak fokus. Jangan kemana-mana, masih ada iklan mau lewat ini. Insyaallah. Ayo deh. Ganggu anu konsen. Ayo, untuk bilang nasyatun. Aku tiba-tiba kok bedo nulang-nulangi ternyata. Nggih. Enggak apa-apa. Sambil beredar enggak apa-apa, nanti tadinya mau saya kasih pengantar untuk beredar itu, tapi enggak apa-apa. Pokoknya itu diisi kabeh, nggih. Ibu, lanjut. Jadi satu baleni nguyuh kencing meneneng 28 aturan. Masuknya dengan adik jangan lari-lari terus di situ, soalnya ganggu. Tolong ukam disterilkan karena terus fokusnya ke saya juga terpengaruh. Nggih. Ayo Dik, ojo mlayu-mlayu. Aku wis suwe ra ngantemi cah cilik masalah. Ngono ya ra wedi masalah. Tolong nggih Mas Kokam ini diamankan biar enggak kira-kira. Soalnya kalau kira-kira sini terus ibu-ibu itu terus bagus pula terus ganggu fokusnya. Ya agak fokus sedikit. Tasih kompak mboten niki? Cobi kalau kompak kula cek. Tepuk 1. Ra kompak. Tepuk 1. Alhamdulillah. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk pramuka. Pak Amir, nikah ngumpulke dana ta, Pak? Niku enten wong 6 niki, 1, 2, 3, 4, 5. Ampun dadi bendahara. Niki niku mohon maaf, niku mudah korupsi. Karena tepuk tangan ini nambah-nambahi anggaran proper masalah biasa. Kula niku ahli psikologi. Psikologi niku iso nebak orang niku dari tanda tangan, dari
profil mata, bisa dari getah bening, dari profil, bisa dari tulisan tangan, bisa dari garis tangan. Jadi kalau iso nebak wong luka di garis tangan. Coba Mbak, ya gini. Ya. Satu aja, jangan semuanya. Ya, satu aja. Semuanya nggih. Stop, nggih. Agak megar, Mbak, supaya saya tahu garis tangannya. Rapatkan. Oke. Megarkan satu jempol. Oke. Oke, sekarang kumpulkan seluruh darah ada di sini. Ya, agak kencang. Lepas. Kurang kencang. Ya, kurang ngumpul, darahnya ngumpul. Stop. Lepas. Nah, ini saya ahli psikologi, jadi saya tahu bisa menebak karakter seseorang. Mbak siapa namanya, Mbak? Zoom. Zoom. Siapa namanya? Zoom. Sudah nikah? Berbahagialah orang yang mendapatkan Mbak Zoom. Masya Allah. Ini orang yang solihah luar biasa. Insya Allah surgawi. Masya Allah, luar biasa. Ibu yang solihah, karena saya bisa melihat bahwa dia punya sifat yang sangat karakternya bagus, kuat. Dia itu penurut. Suruh gini mau. Masya Allah. Betul enggak? Loh, leres boten? Loh, saya ini ahli psikologi, jadi saya tahu. Loh, bener kan? Coba sebelahnya. Oh, sebelahnya kurang baik karena nggak nurut. Mbak Jum ini Masya Allah, suruh gini pengen telur, ini belum masalah. Ibu bapak yang saya muliakan, jadi saya itu kalau pengajian pertama mengkondisikan dulu, baru nanti masuk materi pelan-pelan, karena jam-jam gini ini bahasanya hanya bungen tuh melebu kuping, tengen metu kuping, tengen meneh urung melebu wis metu meneh, Masya Allah biasa. Jadi biar nggak terganggu. Ibu bapak yang saya muliakan, sekali lagi kencing saja ada aturan begitu rupa, karena apa? Supaya semuanya on the track. Tidak boleh di lubang binatang, golek jangkrik, wis diintip-intip mlebu, diuyui, ora entuk. Ya nek sing metu jangkrik, nek sing metu ula, terus nyokot jangkrike kuwi bahaya sekali. Tidak boleh gaya angka 8. Wow, kemarau 17 Agustus wong 6, 17 Agustus yang gue nemen. Dan seterusnya ada istinja, ada istibro segala macam. Maka mohon maaf sekali lagi, satu orang yang senantiasa ke masjid maka diberkahi rezekinya di dunia, bebas dari alam kubur, menerima catatan amal dari tangan kanan, meniti sirat secepat kilat, bahkan masuk surga nggak usah merasakan pedihnya api neraka. Maka nek saged masjid itu dimakmurkan, terutama para laki-laki. Kenapa nggak boleh laki-laki itu sholat di rumah? Boleh, tapi kurang bagus, sebaiknya untuk wanita. Mula nek wong lanang ora tau nek masjid blas, seminggu pisan ora tau nang masjid, niku laki-laki yang sholihah. Mula nek wong lanang kok salate ning omah terus salate nganggo mukena. Nek perlu kon nganggo lipstik. Pak, lipstikan sih iki wong wedok ning wong lanang. Artinya apa? Makmurkan masjid. Kata Nabi, sebaik-baik tempat adalah masjid, sejelek-jelek tempat adalah diskotik, waktu itu pasar, karena tempat hiburan di pasar. Maka kalau ada orang sini sering keluar masuk masjid, anak kecil sering keluar masuk masjid, saksikan dia orang baik. Maka saya senang pengajian, banyak anak kecil juga senang. Masjid wene aja diseneni, wong caci cilik iki ngono kuwi ora apa-apa, ben sering ning masjid, karena orang yang sering ke masjid saksikan dia orang baik. Sejelek-jelek tempat ada di diskotik. Bagus diskotik syariah. Masuk tok assalamualaikum, lagunya qasidah. At-tahiyat, mabuk tapi islami. Jadi alhamdulillah, masya Allah, nggak ada. Maka sekali lagi, jadikanlah masjid ini untuk apa? Karena itu akan ada berkah. Berkah tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan dalam hidup. Wujudnya apa? Anak mudah dinasihati. Wujudnya apa? Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga niku gampang, nonton keluarga niku sakinah mboten niku dimulai dari handphone. Bu, Mbak Jum, Mbak Jum. Suami Anda nanti ini beres apa enggak dimulai dari kontak niki.
Nek handphone wong lanang kok di password nggak bisa dipakai istri, disentuh aja marah-marah, neng kamar mandi digowo, tidur di bawah, dicekeli terus. Ini laki-laki yang nggak beres pada suami, pada istrinya. Mulai nek iso handphone suami harus bisa pakai istri, handphone istri harus bisa pakai suami. Kalau belum mulai nanti Pak, handphonenya suami serahkan istri seminggu. Ben tinggu wis sing wedok seminggu. Terus bapak beli lagi dengan nomor baru, simpen neng kamar. Podo wae. Pak Cuk. Nek telepon sesekali nama di kontak itu namanya siapa? Nek jenengan telepon kok tertulis Yayang, Cinta, Bebek, My Love, Buju, itu Dede, itu Ayang, itu. Tapi kalau mulai Mama 1, Mama 2, Mama 3, apalagi di ngejum yang ditulisi Mabes Polri, Makobrimob, Provos, Satpam, apalagi jenenge jum ditulis ning kene Mak Lampir. Mak Lampir telepon ini masalah. Kenapa ini penting? Karena keberkahan munculnya kalau keluarga ini, mohon maaf, kalau keluarga ini nanti sakinah mawaddah rahmah, itu berkah dalam hidup. Karena karir sehebat apapun, gaji berapa miliar, tidak ada artinya kalau keluarga kita berantakan. Maka pulang dari sini semuanya harus jadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Kenapa ini saya tekankan Pak? Saya ini diminta oleh Kementerian Agama untuk bikin pilot project namanya BINWIN, bimbingan perkawinan. Karena nek ten Singapura nek arep kawin kudu dikuliahi 8 jam lagi untuk sertifikat untuk kawin, untuk nikah. Nek ten Malaysia 20 jam, Indonesia malah raineng. Maka akan dibin-bin sesok mulai yang akan datang, karena perceraian di Indonesia itu tinggi sekali. 1, banyaknya perceraian, 2, KDRT, 3, disharmoni, 4, ada mohon maaf long distance relation. Ini membuat orang ini kadang-kadang perselingkuhan di mana-mana. Maka 1, mohon maaf, ini penting untuk bin-bin nanti. Maka saya kumpulkan seluruh kepala-kepala Kemenak Pak. Pilot projectnya di Jogja, di Bandung, di Jakarta, sama di Surabaya. Saya kumpulkan seluruh Kemenak ini oleh dirjennya, saya uji coba. Ternyata saya ingin mengundang 50 pasang, karena setiap 1 jam di Indonesia ini yang bercerai 48 pasang orang yang bercerai setiap 1 jam. Jadi jenengan lungguh ten mriki ping wong 100 sing cerai punan. Masya Allah biasa. Maka dikasih bin-bin. Saya undang orang yang sudah daftar mau nikah, saya undang 50 pasang. Sing teko wong 50 ning ra nggawa pasangan. Itu pun yang datang bukan yang mau nikah, tapi moro tuane. Sudah gitu bapak-bapak, ibu-ibu semuanya saya kumpulkan. Ternyata sing arep mantu-mantu sing teko kuwi ra nggo pasangan. Sekarang gini, biar romantis, bapak ibu sekarang yang nggak pasangan WA. Bapak-bapak kelokon WA. Sekarang WA bikin kalimat romantis kepada pasangannya. Paling gampang saat niki WA, lagi di mana sayang? Nah, lagi ngapain sayang? Mun ngaten tok. Begitu sudah selesai begitu, langsung kula sita handphone. Kula tonton balesane bojone. Begitu kula sita, sing tak waca pertama niku kira-kira jawabane napa, Pak? Biasane nesu-nesu Pak. Bapak salah kirim yo. Kurang ajar ini, biasanya kamu kirim siapa? Kurang ajar itu. Bapak selama ini kurang ajar, selingkuh ya. Padahal mau ditakoni lagi di mana sayang? Sing nomor loro, Bapak mabuk apa piye iki? Masalah biasa. Sing nomor 3 gombal. Kabeh rene sing normal. Karena tidak pernah harmonis. Rasulullah itu menjaga keharmonisan Pak. Ngunjuk mawon, ngunjuk, minum saja. Rasul itu nggak pernah minum sendiri. Diminum cuma separuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kenapa hanya diminum separuh? Karena yang separuh dikasihkan istrinya. Dan hebatnya istri Rasulullah kalau minum ditempelkan di mana bekas bibir Rasulullah tadi. Jadi Rasulullah minumnya sini, ditempelkan di sini. Ora kaya wong Suparjo. Bapak gini, nah aku gini masalah. Bahkan Rasulullah kalau makan apel, kalau ada, tapi ini belum ada. Ya sini dianggap apel, dianggap apel. Apel kok tipis ini apel apa?
Rasul kalau minum apel, bu, Pak semuanya. Kalau gigitannya ada di sini, digigitnya sedikit supaya iso gantian karo bojone. Ora kaya wong Bendosari. Mau apel dipangan kari sithik no, kowe masyaallah. Dan Rasulullah itu gigitnya sedikit biar dilanjutkan isinya, dan isinya gigitnya di mana bekas gigi tadi dilanjutkan lagi. Jadi sak apel iso ping 20. Ya, karena terus nek kene kan kene terus kowe rung sikatan to Pak. Nah, aku kene ya. Tapi pernah Pak Rasulullah itu minum dihabiskan. Maka begitu dihabiskan, Ummul Mukminin teriak-teriak, ya Rasulullah, sisakan untukku, kenapa kau habiskan? Engkau jarkoni, so ngajar lakoni. Tidak biasanya kau habiskan, sisakan untukku. Ya Khumairah, mohon maaf, istri Rasul itu namanya Aisyah Pak, Bu, tapi nggak pernah manggil istrinya Aisyah, Ais nggak pernah. Rasulullah kalau manggil Habibati, Ummul Mukminin, itu semuanya Humairah gitu. Maka nanti satu pelajaran yang penting Bu, dengerin, tidak boleh manggil pasangan dengan panggilan yang tidak menyenangkan. Bapak kalau manggil pasangan yang menyenangkan, karena jujur itu tidak boleh kalau itu menyakitkan hati pasangan. Suamiku hitam, nggak boleh panggil black si black, orang bojone botak panggil tak botak, nggak boleh. Bojone dhuwur truk petruk ter genter, enggak boleh. Isinya gemuk, jangan panggil dut ya. Nek lemu aja panggil sing langsing, menyinggung perasaan. Wahai istriku yang sangat berbobot, wahai Tuhan besar, indah sekali, Masya Allah biasa. Maafkan aku ya Khumairah, karena saya terlalu haus maka saya habiskan. Kalau memang habis ya saya bikinkan lagi. Maka gelas dibawa ke belakang, tapi sampai di dapur Ummul Mukminin nangis sejadi-jadi. Ya Allah, jangan-jangan surga saya tertutup oleh gelas ini. Kenapa? Ternyata gawene unjukan wau niku sak durunge subuh gelap. Di rumah Rasulullah itu gelap, nggak ada lampu. Di dapur ternyata garamnya habis, gulanya utuh. Berarti yang diunjuk Rasulullah tadi apa? Air garam. Maka oleh Rasulullah dihabiskan. Soalnya nek diumbe separuh nanti menyinggung perasaan istri. Jelas ya? Maka dihabiskan ben bojone ora tersinggung. Maka untuk menguji suami ibu, besok pagi bikin mie, dikasih 5 sendok, terus dikeke garwane nggih Bu. Kira-kira nek teng Bendosari dikek ngeten pripun Pak? Kira-kira diangkat gelasnya kira-kira napa? Sirake raine, masyaallah. Wis dikeke ngombe kaya sesuk nggih, Jung. Sesuk kekno bojomu kek ana. Bojomu kek ana sik 5 sendok campuran kekno. Kuwi insyaallah bojomu wong wedok micek luar biasa. Indah sekali Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi sekali lagi, inilah keberkahan. Keberkahan tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan dalam hidup. Keberkahan tidak diukur, tapi inti dari berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka setelah dari sini Bapak Ibu semuanya harus menjadi lebih baik. Untuk itu ada 5 hal yang harus dilakukan. 1, pastikan pulang dari sini semua membuat at-taghyir. Apa itu at-taghyir? Membuat perubahan. Berubah kemana? Berubah menjadi lebih baik, menjadi ibu yang lebih baik, menjadi bapak yang lebih baik, menjadi anak yang lebih baik. Sanggup? Semuanya harus tekad untuk menjadi lebih baik. Rasa ngundang kula nek teko pengajian ora dadi baik. Kalau enggak berbaik berarti itu sifat kekafiran. Sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirum la yu'minun. Dikai peringatan, kalau dikai ora peringatan padha wae. Melu pengajian ora pengajian padha wae ora dadi apik, niku kaya wong kafir.
maka harus lebih baik. Maka kata Allah, orang kafir itu summun bukmun umyun fahum layak jiun. Di ayat lain layak kilun, dia tuli, bisu, buta dan tidak berakal. Ora penak nek nganggo bahasa Indonesia, enak nganggo bahasane wong mendosari. Wong nek diajari apik ora tambah apik niku kaya wong irunge pilek, mripate picek, kupinge budek, ora duwe utek. Saya ulangi ben pernah ya. Wong niku nek dikei peringatan ora tadi apik, kei pengajian ora tambah apike, niku kaya irung kok picek iki to. Irunge mripate, kupinge ora duwe. Maka kita at-taghyir. Yang kedua, Bapak Ibu semuanya, kita harus membuat al-intibah. Kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, wong niku nek wis gawe perubahan terus latar kabuna tobakan tobak, kamu harus meningkat setingkat demi setingkat. Besok pagi harus lebih baik dari hari ini lebih baik dari kemarin. Terus berbuat baik. Jadi ibu yang baik, jadi bapak yang baik, jadi anak yang baik. Yang kedua al-intibah, move up, bangkit. Bangkit dari mana? Bangkit menghentikan kejelekan-kejelekan. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi orang baik. Ora hafal Quran, sitik-sitik kita menambah. Nek ora hafal gimana? Ada 5 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Maka saya dukung Baitul Quran itu. Makanya saya ini punya program, Pak. Siapapun pun sinten mawon namu tingen kula kok ora ndek Quran terjemah, kula kei gratis siapapun. Nek perlu wong sak meniki kabeh mara tingen kula, tak kei Quran gratis, Quran dan terjemah. Nek rono ning mobil kok ora ndek Quran ya keterlaluan. Di handphone wae apik ono ora ndek Quran. Di Quran terjemah. Karena ada 5 kewajiban kita dalam Al-Quran. 1, kita harus membacanya, tilawah. Ning nek ibu mung maca Quran, Pak maca Quran mung entuk hadiah, ning ora entuk hidayah. Maka Quran bukan hanya dikatamkan. Bagus, nah Ramadan kabeh katam, oke, bagus. Tapi harus ditingkatkan menjadi dipahami. Dipahami itu kalau tafsirnya gimana, aplikasinya, asbabun nuzulnya, itu kalau perlu tadabbur yang dikata dabaro ada kata dubur itu di sono, maka mohon maaf tahu ya dubur ad-dabaro, dubur itu mempelajari Quran sampai sedetail-detailnya sampai ke ujung sana, dari mulai masuk sampai ke dubur, tahu ya, anus bahasa Arabnya asil itu, silit orang itu randang nyaut ya. Saya ini sekali lagi dipelajari. Yang ketiga dihafalkan. Karena kalau nggak hafal Quran nanti tidak akan bisa melakukan sholat. Karena sholat harus hafal Quran minimal Al-Fatihah, minimal trikul, kul a'u idaja kina atau ini. Tapi ya keterlaluan. Kalau mohon maaf, kalau wis dadi wis tuwek-tuwek kok hafalane mung 30 ditambah menghafalnya. Yang keempat kita amalkan. Quran orang menggu bacaan, orang menggu hiasan, tapi diamalkan. Yang keempat, yang kelima, menyebarluaskan niatul amal wan tabligh. Kita amalkan Quran dan kita sebarkan walau balighu ani walau ayah. Nek perlu minimal kepada anak, keluarga kita, kerabat dekat. Quran bukan sekedar untuk dibaca, dimengerti, dihafalkan, diamalkan dan disebarluaskan. Maka saya support Pak dengan Baitul Quran itu. Kalau perlu jangan lama-lama. Wakaf terjadi Baitul Quran, nggak usah ke Karangpandan Iskarima, nggak usah ke sana. Kalau perlu ada Iskarima baru tabur Quran semuanya, supaya betul nanti kita jadi di mana-mana ada orang penghafal Quran. Karena apa? Orang yang hafal Quran, mohon maaf, memilih pemimpin saja. Aturan Islam itu cari yang lebih paham Quran. Di surga saja nanti mahkota siapa? Orang yang menghafal Quran jadi mahkota bagi orang tuanya. Kita nggak bisa baca Quran, minimal memfasilitasi. Mandala ala khair farlau ajru mislu fa'ili. Siapa yang memfasilitasi penghafal Quran, maka dia dapat pahala sebagaimana penghafalnya. Masya Allah luar biasa. Dan tingkatan surga tergantung bagaimana hafalan Quran. Maka kita bisa nanti dikumpulkan di surga bersama siapa? Kalau kita memfasilitasi orang-orang baca Quran, dia surganya di atas, kita akan disambungkan ke atas. Begitu dalam surat At-Tur ayat 21. Bahkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24
Bapak ibu akan dikumpulkan dengan para penghafal Quran dan orang yang soleh, kepada bapak ibunya, kepada anaknya, kepada pasangannya, bahkan kepada simbahnya, Mbah Buyut, Mbah Cangga, Mbah Wareng, Udeg-udeg, Tebokoso, Gantong Siwo, Jaran Mati, Jambe Wangi, sampai semua keturunannya, kalau kita bisa menghafal Quran dan kita menjaga Quran. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, ini pesan penting bagaimana kita hari ini kita akan dapat keberkahan kalau kita berdakwah. Yang ketiga, kita harus membuat as-sifat. 5 ini tolong dicatat. 1, at-taghyir, membuat perubahan. Yang kedua, dia harus membuat al-intibah, bangkit, hentikan kejelekan. Umur 40, hati-hati. 40 tahun ke atas, kalau kebaikannya nggak ditambah, kemaksiatannya nggak dikurangi, sulit diharapkan selamat hidupnya dunia sampai akhirat. Kenapa? Karena kematian itu pasti. Dan ada 3 misteri kematian sampai hari kiamat manusia nggak tahu. Kul nafsin dha'iqatul ismasyi fa innaka mayyitun, kata Nabi. Kamu boleh hidup selamanya, tapi pasti akan mati. Dan mati ada 3 rahasia, catat baik-baik. 1, orang tidak tahu kapan matinya. Auqat, 2, amkan, 3, asbab. Manusia tidak tahu kapan, tidak tahu di mana, dan tidak tahu apa penyebab kematian. Supaya apa? Supaya ada dinamika. Karena kalau semua orang tahu matinya kapan, tidak ada dinamika kehidupan. Ketemu wong, kapan mati Pak? Kurang 2 tahun. Wah, aku kurang 2 sasi Pak. Wah, aku kurang 2 dino. Mesti wajahnya elek-elek kae. Dijak mangan enak ora iso usar mati kok. Walaupun kalau kita tahu matinya kapan, juga bisa nyebarkan undangan. Hadirilah pemakaman kamu. Datang ya, Jius, Semungut, kurang 2 jam, neng dijum. Arep mati. Kok piye kok dhewe ora sing teko ya, mangkat dhewe golek ambulan dhewe 2 jam. Tapi mesti. Dan untung mati itu enggak urut abjad. Sebab kalau urut abjad, mati pertama Amir, kedua B Bambang Budi Bowo, ketiga C Chandra, ketiga D Dedi, ketiga E F G H I J Ju. W lama, Wijayanto lama, mohon maaf, Indarjo sih, mohon maaf, Amir dhisik, tapi nggak mesti. Bisa saja dari Z, bisa nggak? Dari Zainal, Zulkifli, bisa nggak? Tapi seringnya dari A. Arifin Ilham, Al-Bukhari, Ali Jaber, Amirnya anaknya Arifin Ilham, gitu biasanya baru Amir-Amir yang lain. Tapi nggak mesti. Yang kedua, tidak tahu di mana. Saya pernah diadu dengan Mama Loren di Trans TV Live, katanya Loren bisa nerawang, artis ini berjodoh, ini akan sukses, ini akan tumbang. Kalau memang tahu, saya tanya Mama Loren, tahu nggak matinya di mana? Oh, kalau itu saya nggak bisa nerawang. Soalnya kalau bisa tahu matinya di mana, logikanya nggak bisa mati. Matinya di Jakarta, mulai sesuk pindah neng Bendosari. Malaikat Israel harus nyabut neng di kulai ira kelemu. Yang ketiga, tidak tahu apa penyebabnya. Kenapa? Karena kalau di Bendosari neng wong mati, ada 3 pertanyaan salah. 1, usia berapa? Karena mindsetnya keliru, dikira nek mati iku kudu tuwa. Apakah mati harus tua? Yang kedua, sakit apa? Yang ketiga, kena corona apa ora? Nggih, mboten? Apa mati harus tua? Ada nggak orang yang sehat segar bugar terus mati, ada nggak? Orang masih muda mati, ada nggak? Neng ngarep pesantren kula, bu gatekne tenan. Ten ngarep pesantren kula, ten omah kula niku enen wong 192. Alhamdulillah di rumah saya. Itu depannya kali Cudi, saya lihat masih muda, ya di bawahnya juga masih itu. Enak-enak mancing, canom enak-enak mancing. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Enak-enak mancing karung rokok, rokoknya jatuh, mati. Ya Allah, serius Pak, iseng nom. Bocah iseng nom, Mas siapa sing jemput lari? Mas Hadi. Nah, iseng nom kalau Mas Hadi saya tua Mas Hadi. Ya sak Mas Hadi lah, sak Mas Hadi. Sak Mas Hadi ki enak-enak mancing, Bu. Mancing karung rokok, rokoknya tiba.
Lah yo saiki rokoke sesuk wong ning bandara ketemu aku wonge bening ayu. Masya Allah, ketemu aku karo telepon. Halo, 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 nyedaki kula ternyata bekas mahasiswa kula ten UGM. Halo, halo, mati. Masya Allah biasa. Iya, entek pulsane. Jadi mati itu kapanpun, mati pun di mana. Eneng, masya Allah, masya Allah. Artinya apa? Mati itu kita tidak tahu kapan, tidak tahu di mana, apa penyebabnya. Orang sehat terus mati ada, orang segar terus mati ada, olahraga ben sehat mulai mati enten mboten? Pencangkringan olahraga golem, enak-enak golem ono udan nganggo, mohon maaf, eneng nganggo payung ternyata kesambel bledek mati nggo payung. Eneng wong mangan kacang, mergo sing mangan iku nggih. Mangan kacang terus mati enten mboten? Mangan kacang ning bis-bisnya tabrakan mati. Eneng wong guyu terus mati enten mboten? Guyu-guyu kena Semeru langsung mati berpelukan karo anake. Masyaallah. Bisa mati itu kapanpun, maka jadilah orang yang al-kayis. Kapan-kapan saya terangkan, jadilah orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas? Orang yang dzikrul maut dan istiqdat untuknya. Orang yang ingat mati dan menyiapkan persiapan untuk. Apa persiapan orang mati, Bu? Bu? Wong mati niku siapne napa, Bu? Omah digawa mati. Nek omah gua mati ngubur omahe Pak Amir iki wah 3 sasi ra rampung. Gelang kalung cincin digawa mati. Masya Allah. Padahal wong mriki nek duwe cincin, nek omongan karo wah gimana kabar niku? Ben ngerti nek cincine gede-gede. Wong ditangani takoni toilete kudu belah itu kanan, kiri lah. Nah. Wong Bendosari mung ning Yogya takon rego salakku, salake sekilo pinten, Masya Allah. Masya Allah biasa. Untung sing dodol wong Yogya mau kalah, untune nganggo emas. Sekilo, Bu, 10.000. Sing di emas ora mung jum. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, kita siapkan kematian dengan jariah. Apa itu jariah? Ilmu yang bermanfaat. Maka bangun nanti Baitul Quran, bagaimana ilmu itu akan bermanfaat. 2, dengan apa? Dengan anak-anak yang soleh, maka masukkan anak-anak jadi penghafal-penghafal. Ini kan TPA ini buatan masjid ini. Nek ra eneng rasa ngundang kula. Yang ketiga, maka kita amalkan sedekah kita. Bagaimana sepanjang kita sedekah kita untuk pembangunan Baitul Quran. Yang keempat, kita membuat as-sifa at-tartib. Yang keempat, kita membuat menertibkan kembali hidup kita. Yang kelima, al-amalu, yaitu membangun mimpi-mimpi baru. Maka kita harus punya target. Tahun ini nambah berapa hafalan, tahun ini harus Baitul Quran selesai, 2 tahun lagi harus dapat 1 lantai, 3 tahun lagi dapat 4 lantai. Bikin target. Demikian juga kita akan jadi target-target dalam kehidupan kita. Inilah yang harus kita lakukan supaya kita selamat dunia sampai akhirat. Sekali lagi, barang siapa pengen dunia perlu ilmu, pengen akhirat perlu ilmu, pengen dunia akhirat juga perlu ilmu, maka ilmu yang memberi manfaat kita adalah ilmu yang menyelamatkan kita untuk dunia dan akhirat. Mudah-mudahan keluarga kita jadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solihah. Dengan cara ini maka sekali lagi hidup pasti akan mati, yang dicintai pasti akan berpisah, dan setiap perbuatan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Ini mohon maaf Mbak Jum, karena tadi saya beri contoh terus, saya kasih hadiah. Hadiahnya British Propolis. British Propolis ya. British Propolis ini mohon maaf, ini propolis dari lebah. Nah, British Propolis ini alhamdulillah sehari berat badannya berapa sesuai dengan tetesannya, sesuai dengan berat badan. Kalau itu 60 berarti 6 tetes diminum itu. Insya Allah stamina alhamdulillah akan terjaga dengan ini. Ini dimuat dalam Al-Quran, kaitannya dengan madu, kaitannya dengan lebah. Ini kalau beli mahal, hanya dirimu aja kasih, yang lain biasa kasih. Ya, alhamdulillah. Dipoto tambah foto, masalah. Masih ada Pak Amir saya kasih ya. Saya Pak Amir. Ini British Propolis ini. Biasanya aku diulei malah meninggal, masalah. Ini di minyak per tetes, Pak. Jadi jenengan 80 kilo berarti 8 tetes.
rusak dulu. Insya Allah nanti akan merasakan bagaimana membantu mengganti sel-sel yang rusak. Dan ini luar biasa. Alhamdulillah memang ini dari Quran, dari hadis memang ada bagaimana madu, bagaimana lebah itu sampai ada ayatnya khusus mengenai an-nakhl, tentang itu bukan hanya madunya tapi dari ilernya, dari sarinya itu ya, propolis Pak, propolis. Baik, Ibu ya pengen beli, aja. Ini tadi cuma saya lihat karena ada tim BV di sini, saya minta aja. Nanti tagihannya ke saya ya. Baik, saya rasa itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Saya mohon maaf karena masih ada kekarangannya dan masih lagi nanti Isya harus sudah imaman di Sragen. Masih ada 2 agenda. Jadi mungkin Ibu ada pertanyaan? Tidak ada? Sini ada? Tidak ada. Baik. Ada pertanyaan di dalam? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, saya rasa itu saja. Kapan-kapan saya ingin bicara tentang bagaimana ketahanan rumah tangga, bagaimana parenting, mendidik anak yang baik. Kalau ada sasar suruh ngatur, munamuni kang boten peranan bergali, kula nyuwun lumunturing samudra pangasami, kupat duduhe santen menawi lepat nyuwun pangapunten, suminten ketiban jendela loro gimana, cekap semanten atur kawula. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, tolong pulau mulai dioleh-olehi ya. Tolong nanti Pak Amir boleh menghubungi saya lagi. Ini ngobati saya karena terutama teman-teman dulu ada pelantikan pemuda Muhammadiyah. Minta maaf, ini saya kafaroh, penebus dosa saya. Karena dulu pas mau berangkat saya masuk rumah sakit. Saya harus diopnam berapa tahun ya, tahun yang lalu 3 tahun yang lalu, jadi saya masuk masjid, tapi sekarang sudah saya obati, tapi nggak apa-apa. Nanti kapan-kapan saya akan sini lagi kalau diundang, kalau enggak juga di tempat lain masih banyak. Oke, sampai ketemu di TV One, di iNews, di Net TV, di Polri TV, ya pokoknya dimanapun nanti mudah-mudahan Allah senantiasa ya di YouTube YouTube apa jenis Nasihat UI. Nanti silakan Nasihat UI atau follow di Instagram saya @ustadzwijayanto.official. Jadi ibu-ibu kalau mau nanya saya langsung ke DM di Instagram, langsung follow sekarang @ustadzwijayanto.official. Misalnya kalau suami saya itu kawin lagi itu saya bunuh diri. Nanti saya tanggapi di sana. Baik, kurang lebih mohon maaf sekali lagi. Tiada gading yang tak retak, karena kenyataannya gading juga retak dengan Gisel, dan Gisel sudah jadi tersangka, dan gading sudah mau kawin lagi, itu gading mati. Sekali lagi mohon maaf menawi wonten sasar sungatur munamuni kan wonten peranan penggalih kula nyuwun lumunturing samudra pangesami. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin nanti ada yang komen untuk foto bersama Ustaz. Ya, oh ya, boleh. Saya cepat aja sekarang aja. Mohon Ustaz Ceko masih tempat untuk berfoto bersama dengan yang saya panggil jamaahnya. Jadi Bapak Supono Priatmoko dari Jalan Wadio Pranoto nomor 44 Sukoharjo. Kemudian nanti disusul sama Ibu Marijem dan juga Bapak Sularman